Selamat datang kembali di seri diskusi saya. Kali ini saya akan membahas tentang pemodelan data. Ada tiga bahasan, yaitu tentang konsep basis data, abstraksi basis data, dan pemodelan data. Pemodelan data saya akan menggunakan ER diagram ya. Diawali dengan model konseptual, selanjutnya akan diterjemahkan menjadi model implementasi. Untuk mengawali, kita akan melihat di mana posisi pemodelan data dalam siklus pengembangan sistem informasi. Nah, di sini untuk communication itu prosesnya adalah ada project initiation, ada requirement gathering. Dalam pengembangan sistem informasi yang paling sulit itu adalah pada tahap pertama, communication. Ini rumit sekali gitu ya. Rumit sekali artinya tanya kita, Anda pengen apa? Oh, saya pengennya hanya sederhana kok. Setelah kita buatkan sederhana, setelah jadi dia protes, loh kok hanya sederhana? Nah, itu ya. Maka dalam proses komunikasi ini kita harus bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Dilanjutkan dengan planning, penjadwalan, gitu ya. Penjadwalan di sini adalah penjadwalan termasuk penyediaan sumber daya manusia. Ini sebentar, saya break dulu, jangan-jangan ada yang masuk, tapi belum saya admit. Oh ya nih, jadi repotnya ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini ada planning, ya. Planning kita mengestimasi, ya, membuat jadwal dan membuat pelacakan. Jadwal di sini misalkan pekerjaan ini harus selesai, kita menjadwalkan misalkan harus selesai 3 bulan. Kita perlu SDM 30 orang. Tapi pemilik pekerjaan, saya maunya 1 bulan. Nah, 1 bulan berarti Anda bisa, kalau cara cara kasarnya, kalau 3 bulan itu perlu 30 orang, kalau 1 bulan perlu berapa? Gitu kan ya. Mungkin perlu 90 orang misalkan. Ya, seperti itu ya. Tapi tambah orang bukan berarti tambah sederhana. Ya. Bisa aja di dalam pengembangan sistem, tambah orang itu tambah masalah. Gitu ya. Tapi kita menggunakan logika, kalau 3 bulan itu perlu 10 orang, kalau 1 bulan gampangannya perlu 30 orang. Tapi tidak bisa dihitung secara matematis ya. Jadi kita dalam planning di sini tidak bisa secara matematis sekali lagi. Kita harus menggunakan kaidah-kaidah itu ya, antara pekerjaan dan sumber daya manusianya. Kemudian ada modeling, di sini ada requirement modeling dan design modeling. Sesuatu yang sudah kita peroleh di dalam komunikasi ini kita modelkan semua di sini. Ya. Dari program dan datanya. Nah, hari ini kita akan bahas data saja ya. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana desain program karena saya anggap itu sudah semua, tapi untuk data ini saya berikan karena apa? Dalam pengembangan sistem itu orang banyak mengabaikan tentang data, termasuk di UNY juga itu ada beberapa orang yang mengabaikan data, nggak bisa gitu. Data itu mutlak ya. Programnya jelek ya, tapi kalau datanya, database-nya bagus, dijamin valid dan reliable. Baru pada tahap construction, yaitu di sini ada mulailah pengkodean. Ya. Sekali lagi, membuat suatu sistem tidak harus dilanjutkan dengan program. Ya, bisa saja dalam proses communication sini diputuskan bahwa program ini membeli, berarti dari communication langsung deployment, ya kan? Nah, misalkan UNY akan membuat e-learning, apa platformnya? Nah, di sini ya, dalam komunikasi, ini platformnya adalah menggunakan Moodle, berarti tidak ada coding, ya, tidak ada planning ya, planning ada ya, tidak perlu ada pemodelan, tapi langsung install Moodle ya, open source
diinstal, kemudian dikustomisasi, sehingga pengkodeannya adalah pengkodean kustomisasi, ya. Kemudian deployment. Nah, kemudian misalkan ada suatu minimarket membuat suatu software untuk kasir, komunikasinya di sini. Kesimpulannya, oh ini sama dengan yang sudah dimiliki oleh toko sebelah, maka tidak perlu ada planning, tidak perlu ada modeling, tidak perlu ada construction, tapi tinggal ganti nama toko saja, gitu ya. Langsung deployment. Nah, jadi pembuatan software seperti itu ya, tidak harus membuat, kalau sudah ada dan itu ada sah untuk bisa dibeli dan cocok harganya, udah pakai, gitu ya. Berbicara data modelingnya adalah ada di sini sebenarnya tahapannya ya. Kalau kita lihat model analisis yang dari IT itu udah tahu ya. Jadi ada skenario based model, class model, kemudian behavior model. Nah, yang sekarang masih banyak yang terbaru adalah skenario based dan class model ya. Ini menggunakan UML ya, Unified Modeling Language ya. Kemudian ada yang cara lama yaitu flow oriented model, tapi cara lama ini masih banyak juga digunakan tuh ya. Nah, di sini saya tidak akan berbicara tentang data flow diagram, tapi berbicara tentang data model. Karena berbicara data model di sini, ini juga akan bermanfaat di skenario based model dan class based model. Ini akan bermanfaat karena prinsipnya entitasnya sama nanti ya. Nah, kemudian saya masuk ke behavior model. Nah, di sini behavior model ini dimiliki oleh kedua paradigma. Jadi flow oriented maupun yang objek oriented, ini saya sebut dengan objek oriented, ini tetap memerlukan behavior model. Walaupun ada orang yang membuat program tidak menggunakan model-model ini, langsung aja eksekusi. Akibatnya apa? Kalau program itu ganti orang, ya sudah, tidak ada dokumentasinya, gitu ya. Pengertian basis data, ya, ini sekilas ya. Basis data itu adalah kalau kita lihat ini tabel ya, ini ada namanya adalah ini field. Nah, dalam tabel itu ada satu baris namanya adalah record. Nah, kalau satu tabel ini namanya adalah file. Ya. Nah, kemudian yang disebut dengan database adalah dua atau lebih file yang saling berelasi. Ya. Ya, jadi database adalah dua atau lebih file yang saling berelasi. Jadi ini ada dua tabel dihubungkan oleh kode prodi. Ya. Ya. Selanjutnya, definisi database ya. Database adalah kumpulan data yang berelasi. Itu aja. Tidak usah panjang-panjang gitu ya. Jadi arsitektur database itu ada ada beberapa level ya. Dari external view ya, konseptual level dan internal level. Nah, kita akan berbicara di sini pada external level dan konseptual. Artinya, kalau kita berbicara database kepada end user, jangan ngomong yang teknis, tapi ngomongnya sederhana. Ya. Abstraksi data, untuk abstraksi data, ya, kita lihat ya, di sini ada namanya mini world, ya, di sini adalah mini world, dunia mini. Nah, kemudian dalam membangun suatu sistem informasi ada requirement collection and analysis. Nah, setelah kita tadi dalam tahap komunikasi tadi ya. Dalam tahap komunikasi ketemu dua hal ya. Masalah functional requirement dan data requirement. Nah, sekarang posisi kita ada di data requirement. Nah, kita akan membuat basis data menggunakan conceptual design, logical design, dan physical design. Nah, di sini sebenarnya dalam pengembangan informasi
disinilah pembuat programnya, ya, functional analysis, ya, application program design, dan transaction implementation. Nah, kita akan membuat datanya saja. Nah, membuat programnya nanti Anda sudah tidak saya sampaikan di sini. Ya. Sekali lagi kita berbicara data pada level konseptual, logical, dan physical. Ada 3 level, yaitu view level, ya, abstraksi data ya, ada 3 level, yaitu view level, logical level, dan physical level. Ya. Di sini konseptual level data model itu adalah high level. Jadi yang namanya high level itu bukan yang rumit, high level itu adalah malah yang paling sederhana. Gitu ya. Jadi kita berbicara data tapi secara awam. Gitu ya. Ini contoh ya, konseptual data model. Nanti saya akan balik ke sini lagi ya. Jadi misalkan di sini ada employee, works for, department. Nanti ada garis double, garis single, nanti ya. Tanya yang IT nanti ya. Ini participation constraint. Ini employee, artinya apa? Simbol seperti ini. N, 1. Sejumlah employee bekerja untuk departemen. Itu ya. Artinya, sejumlah ini hanya bekerja pada satu departemen. Bisa nggak sejumlah orang bekerja pada sejumlah departemen? Nggak mungkin, ya. Karena orang hanya satu, ya. Kecuali kalau part-time. Nah, kemudian employee manage department. Departemen itu dimanage oleh seorang employee. Ya, berarti ada satu departemen dipimpin oleh seorang employee, seorang pegawai. Nah, kalau dipimpin berarti ada mulai tanggal aktifnya kapan, gitu kan ya. Oke. Baik, begitu pula yang selanjutnya, employee works on project. Berarti sejumlah employee bekerja pada sejumlah proyek. Nah, ini bisa ya. Ini part time. Misalkan hari ini bekerja di proyek A, besok bekerja di proyek B, ya. Karena departemen mengontrol beberapa proyek. Ini contohnya ya. Ini contoh. Nah, sekarang kalau diterjemahkan menjadi model implementasi itu seperti ini. Nah, kita akan berbicara bagaimana menerjemahkan yang ini, bukan menerjemahkan, bagaimana merancang ini dan menerjemahkan menjadi relasi, gitu ya. Nah, kemudian yang namanya physical data model itu adalah menggambarkan data itu disimpan di dalam media penyimpanan data itu seperti apa. Nah, kalau ini dibicarakan dengan end user, jadi repot, gitu kan ya. Kepada end user, ini name-nya saya simpan dalam karakter 11 ya, 11 karakter ya. End user nggak tahu masalah itu. Nah, physical data model itu adalah urusan programmer ya.